خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب ونفعنا الله بعلومه في الدنيا والآخرة آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما والحقنا بالصالحين وبعد. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita benar-benar bisa hadir ke masjid ini, semuanya karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan, kemudahan di dalam melaksanakan amal kebaikan, dan diberikan kesehatan, keafiatan, dan semoga bagi yang sakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala penyakitnya dan diringankan, serta diberikan ketabahan, kesabaran, dan keimanan yang kuat sampai akhir hayat hidup kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lil-zalimin naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa asy-syarabu wa sa'at murtafaqa. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Ulaika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabraq muttaki'ina fiha 'alal ara'ik ni'mas thawabu wa hasunat murtafaqa. Shadaqallahul azim. Kita sudah surah Al-Kahfi ayat 29 sampai ayat 31. Berarti 3 ayat. Ini ayat sambungan kemarin, di mana ayat sebelumnya menyatakan wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. La tuti'il kalam alladziina sa'aluka tardal mu'minin faqulubuhum ghafilah an dzikrillah. Jadi kemarin pada ayat sebelumnya itu menyatakan, ujar Allah, jangan kamu taati pembicaraan orang-orang yang memohon kepada kamu ya Rasulullah, tardal mu'minin, untuk mengusir orang beriman. Artinya orang-orang miskin, ya kalau kamu mau kami beriman, tuh usir yang miskin, kan gitu kemarin itu. Faqulubuhum ghafilah, maka hati orang itu lalai. Jangan ditaati hati orang yang lalai. An dzikrillah, daripada mengingat Allah.
qad syaghalu 'anid din wa ibadati rabbihim bid dunya. Itu mereka itu orang yang disibukkan. Mereka itu lebih disibukkan urusan dunia sehingga lalai dengan urusan ibadah kepada Tuhan mereka. Makanya sampai dia mereka menyatakan tuh usir saja yang miskin. Itu memang hati orang yang lalai. Kehidupannya hanya menginginkan dengan dunia. Dia lalai dengan ibadah kepada Tuhannya. Qala al-mufassirun, para ahli tafsir menyatakan nuzilat di Uyainah ibn Husain. Jadi ayat ini turun kepada Uyainah dan para sahabatnya ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di sisi Rasulullah itu ada jamaah Nabi orangnya fakir, miskin seperti Salman Al-Farisi, dan wa alaihi syumlah, dan dia orangnya berselimut dengan bulu domba, kemudian keringatnya itu berbau. Jadi ujar Uyainah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ama yu'zika riha haula?" Tidakkah membikin terganggu buat sempian ya Rasulullah bau badan mereka itu? Nah ini. Kan ini kan sombong sekali, Pak. Karena merasa kekayaan yang dia miliki. Jadi sampai mengatakan kepada orang miskin, ya memang mereka mungkin karena kemiskinan mereka, karena kelemahan mereka dalam bidang ekonomi, jadi ya serba ada kekurangan lah. Cuma bahasanya kada nyaman Uyainah ini. Tidakkah mengganggu pian bau badan mereka itu yang berselimut dengan selimut domba itu? Wa nahnu sadah, kami ini kan para pejabat, kami para pemimpin, sadatul mudhar, kami pejabat pemimpin dari kaum mudhar dan para orang-orang yang mulia. In aslamna yaslimin nas, bila kami nih mau berislam, kami mau mengikut agama pian, itu insya Allah yang lainnya itu jangan bahasa kita, yang lainnya itu akan ikut kami. Orang-orang akan banyak beriman, orang-orang akan banyak masuk Islam. Wa ma yamna'una min adba'ika illa haula, kadada ujar Uyainah nang mencegah kami mengikuti kamu ya Rasulullah, kecuali tuh mereka-mereka yang miskin, mereka-mereka yang fakir itu. Maka ini bahasanya kada nyaman, Pak. Jadi seolah-olah yang membedakan mereka itu karena kekayaan, padahal iman mereka itu jauh lebih mahal daripada kekayaan mereka. Keimanan mereka itu jauh, keislaman mereka itu jauh lebih mahal daripada kekayaan mereka. Karena keimanan seseorang itu membawa keselamatan di akhirat, dan kekayaan seseorang belum tentu tidak ada jaminan untuk membawa keselamatan. Kalau kada hendak jua mengusir, ij'al lana majlisan walahum majlisun, buatkan kepada kami satu majlis nih, kami dari Sadatul Mudhar, kami dari para pejabat, kami daripada orang-orang mulia daripada kaum Mudhar, bikin satu majlis khusus buat kami. Tuh nang miskin itu juga khusus, jangan dicampur dengan kami. Nah, itu maunya mereka. Fahamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujaibahum ila ma tulibu, maka ila ma talabu, hampir saja Nabi itu ingin mengabulkan keinginan mereka. Artinya harapan Nabi bukan membedakan antara fakir dengan miskin, membedakan antara orang kaya dengan orang fakir, bukan Nabi membedakan antara pejabat dengan orang rakyat biasa. Yang Nabi inginkan mudah-mudahan mereka beriman, dengan para petingginya ini beriman, masyarakatnya akan beriman. Itu aja yang diinginkan Nabi. Nah, Nabi sudah hamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujibahum. Nabi ingin mengabulkan daripada keinginan mereka apa yang mereka minta. Ternyata begitu dengan keinginan Nabi, sebelum Nabi melakukan, turun ayat yang menyatakan wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, jangan kamu taati ya Allah Ta'ala kepada orang yang lalai hatinya, wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta, itu orang-orang yang menghendaki dengan kehendak hawa nafsunya. Nah, jadi Nabi ketika menginginkan itu dapat teguran,
Dengan demikian kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaltamisu haula'il fuqara. Falamma ra'ahum jalasa ma'ahum. Lalu Nabi begitu dengan ada teguran ayat, maka Nabi tidak mengabulkan hajat mereka, Nabi tidak mengabulkan keinginan mereka, lalu Nabi berpegang dan bersama dengan orang-orang fakir. Ra'ahum jalasa ma'ahum. Jadi Nabi melihat mereka dan Nabi duduk bersama-sama mereka. Nah, ini kadang-kadang Pak, para pejabat, para pemimpin merasa diri lebih, itulah kadang-kadang minta ingin dibedakan dengan yang lain. Padahal semuanya sama, nggak ada ya perbedaan. Kita itu sama, nggak ada perbedaan. Makanya kita sering mendengar dengan ungkapan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah lah segala yang apa yang ada di langit dan di bumi. Nah, kita sendiri, diri kita sendiri kepunyaan Allah. Semuanya kepunyaan Allah. Apapun yang ada di muka bumi itu kepunyaan Allah. Jangan kita merasa lebih dengan kepunyaan itu. Jangan merasa memiliki dengan kepunyaan itu. Cukup kepunyaan itu hanya kita nikmati, bukan untuk dimiliki. Maka ketika seseorang sudah merasa memiliki, itu akan bisa timbul kesombongan. Lalu minta dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Padahal semua manusia itu sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang membedakan di antara kalian itu adalah ketakwaannya. Kemuliaan seseorang adalah dengan ketakwaannya. Kemuliaan seseorang bukan dengan jabatannya, bukan dengan kekayaannya, bukan dengan itu dan ini dan lain sebagainya. Nah, maka pada waktu itu Nabi bersama dengan orang-orang miskin, memilih dengan orang-orang fakir. Waqal, dan beliau berkata, alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati man amarani rabbi an asbura nafsi ma'ahum. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan pada umatku orang yang memerintahkan kepada Allah yang memerintahkan kepadaku agar aku bersabar bersama mereka. Memang secara pandang manusia orang miskin itu memang hina, Pak. Orang miskin, ya nama orang miskin, baju sederhana, kadang-kadang kayak orang, kadang-kadang ditapas pun pakai masih berbau. Nah, itu orang miskin, orang fakir. Tapi mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih mulia kadang-kadang daripada orang yang berada. Wattaba'a hawa, jangan mengikuti sara ma'aha wa taraka amrullah, mengikuti daripada kehendak nafsu mereka tapi meninggalkan daripada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana amruhu furuta, kana amruhu diya'an. Tuh, urusan mereka itu urusan yang sia-sia. Urusan mereka itu membawa urusan kehancuran, wa dimaran, dan membawa kebinasaan dan kehancuran. Nah, karena makan dari hawa nafsu. Hawa nafsu ini, kalau sudah hawa nafsu dalam agama, setiap sesuatu yang bersumber daripada hawa nafsu itu dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali yang menghambat kita menuju jalan Allah subhanahu wa ta'ala, kita hendak mendekatkan diri kepada jalan Allah, itu ada 4 macam yang menjadi kendala dalam hidup kita. Yang pertama yang menghalangi kita itu adalah dunia itu sendiri, yang membuat kita kadang-kadang kada bisa sholat berjamaah dengan secara mulus, itu karena dunia. Dan memulah kita kadang-kadang sumbah yang tidak bisa tepat waktu karena dunia. Dan membuat seseorang kadang-kadang lalai daripada yang hak, itu karena dunia. Yang membuat seseorang melanggar dengan hukum-hukum yang dilarang oleh Allah karena dunia. Yang kedua makhluk. Makhluk itu siapa? Ya anak, ya bini, ya handai tolan, kawan dan lain sebagainya. Itu juga salah satu yang menghalangi seseorang untuk menuju jalan Allah. Yang ketiga adalah syaitan. Nah, ini syaitan ini sudah luar biasa. Sampai Al-Quran menyatakan innahu aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata. Fattakhizuhu aduwwa. Jadikanlah syaitan itu sebagai musuh. Yang terakhir itu nafsu, hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini paling ngalih. Makanya jar ulama, hawa nafsu ini musuh dalam selimut.
musuh dalam selimut. Makanya bahasa ulama tidak menyatakan innahu aduwwum mubin. Kalau syaitan musuh yang nyata, jadikan dia musuh. Tapi kalau hawa nafsu, innahu aduwwum mahbubun. Nafsu itulah musuh yang dicintai. Musuh yang dicintai. Kita senang baik makan, hendak nyaman, nafsu. Hendak berjalanan, nafsu. Apa aja nafsu. Segala yang bersumber daripada nafsu, Allah pasti membencinya. Nah ini nih, makanya tadi ini maunya kami dijadikan tempat ini. Nah itu kan nafsu. Nafsu. Nah jadi nafsu itu musuh paling berat. Makanya ketika Nabi juga selesai perang Uhud, dia Nabi masih ada perang yang lebih besar, jauh lebih besar daripada perang ini. Perang Uhud atau perang Badar waktu dalam bulan Ramadan. Jadi ada perang yang lebih besar. Apa itu ya Rasulullah, perang apa? Ujar Nabi, perang melawan hawa nafsu. Memang susah Pak. Kita hendak tahajud saja susahnya minta ampun. Itu karena ada nafsu. Nah, nafsu itu selalu membawa nang nyaman-nyaman lawan kita. Nah itu keinginan mereka. Lalu Allah memberikan jawaban kepada Rasulullah dengan bukan wahyu. Dah jangan dituruti, itu kehendak hawa nafsu mereka. Itu membawa kepada wa kana amruhu furuta, ay kana amruhu diya'aw wa halakan wa dimaran. Urusan mereka itu membawa kepada sia-sia. Urusan mereka itu membawa kepada kehancuran dan kebinasaan. Lalu kata Allah apa? Allah berfirman lagi, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimin naran ahata bihim suradiquha. Nah jelas mana baik. Wa qulil haqq, qul ya Rasulullah, katakan ya Rasulullah, zahiruhu amrun wa haqiqatuhu wa'idun. Memang secara zahirnya ayat ini amrun, perintah. Qul, katakan. Qul, katakan. Secara zahirnya ya perintah, katakan. Wa haqiqatuhu, hakikat daripada perkataan itu adalah wa'idun wa inzarun. Dia merupakan sebuah ancaman, sebuah peringatan keras. Ai kul ya Muhammad, katakanlah ya Rasulullah, lihaula'il ghafilin, kepada orang-orang yang lalai tadi itu. Siapa? Para syadatu mudhar wa asyrafuha, para pejabat-pejabat atau para petinggi, orang-orang yang dianggap mulia dari kaum mudhar, itu adalah orang-orang yang lalai. Katakan kepada mereka, laqad zaharal haqq, sudah jelas yang hak, sudah jelas yang benar, waban, dan jelas nampak. Artinya Allah bitauhidi bitawdihir rahman, dengan penjelasan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, in syi'tum fa'aminu wa in syi'tum fakfuru. Kalian kedosa minta apa-apa, jangan bahasa kita terbaik. Kalian wahai kaum mudhar, di Al-Quran Allah menekan wahyu kepada Nabi Muhammad, kadosa minta apa-apa, kadosa minta layani, hendak minta majlis khusus, mereka majlis khusus, kalian hendak memohon tu usir nang fakir karena mereka mau beriman. Ujar Al-Quran, kamu mau beriman silakan, kadosa menyalahkan dengan orang kafir, jangan dengan fakir, jangan menghina orang fakir dan miskin, jangan. Kalau kamu beriman, in syi'tum fa'aminu, kalau kalian ingin beriman silahkan, ahlan wa sahlan. Wa in syi'tum, dan jika kalian ingin kafir silahkan kafir. Wa qauluhu ta'ala menyatakan i'malu ma syi'tum, ka qaulihi i'malu ma syi'tum, silahkan anda berbuat apa terserah. Iman silahkan, tidak beriman silahkan, tapi jangan mengerdilkan orang kafir, orang fakir, jangan memiskinkan, jangan menghinakan orang-orang miskin yang berada di Rasulullah. Inna a'tadna lidh-dhalimin naran ahata bihim suradiquha. Ujar Tuhan, kalau kalian kada beriman, kada merugikan dengan kami. Kalau kalian kada beriman, kada membuat kami ini menjadi lemah. Karena Al-Quran menyatakan hayya'na lil kafirina billahi wa rasulihi naran hamiyatun samiyatan syadidatan ahata bihim. Jadi dikatakan kalau kalian tidak beriman, Allah sudah menyiapkan kepada kalian neraka, api yang sangat dahsyat yang telah meliputi kalian sebagaimana galang yang berada di tengah. Ya, apa galang di tangan? Kada kau keluar, Pak. Silakan hendak beriman. Kalau kada, jaminannya
ancamannya, kalian akan mendapatkan azab Allah yang luar biasa. Berarti kalau mau beriman itu keselamatan buat diri mereka sendiri. Kalau kafir silakan pilih neraka. Kan begitu bahasanya. Kada perlu minta layan, kada perlu hendak ini dan itu dan sebagainya. Rasulullah dan disuruh melayani. Nah ini Pak. Jadi sebenarnya keimanan itu adalah membawa keselamatan pada dirinya. Kalau mereka tidak beriman, dia akan telah mencampakkan dirinya kepada kehinaan dan azab yang sangat dahsyat. Wal iyadu billah. Wa iyastaghisu yughasu bima'in kal muhl yashwil wujuh. Kalau sudah mereka dimasukkan ke dalam neraka, jika mereka minta tolong dari min syiddatil ars, betapa dahsyatnya neraka itu. Ketika mereka minta tolong saking hausnya luar biasa, ingin meminta air, ditolong diberikan air yang sangat panas, kan nuhasil mudab, bagaikan timah yang meleleh. Jadi air yang sangat panas. Begitu mereka mau minum, mendekati air itu kepala mereka, rambut mereka dan kulit mereka rontok jatuh satu demi satu. Nah itu, ayo silakan mau beriman atau mau tidak beriman. Nah itu pembahasa Al-Quran tegas. Kada perlu minta layan, kada perlu minta fasilitas, kada perlu minta ini dan itu lain sebagainya. Kalian beriman, keberuntungan buat kalian. Tidak beriman, tuh ya Tuhan, sudah disediakan tempat yang sangat hina, di mana tempat yaitu yang sangat panas, yang diberikan air daripada timah yang meleleh. Waliyazubillah. Jangan hendak minum, bahasa di sini bebaya beparak aja itu sinarnya panas itu mampu merontokkan rambut mereka, mampu merontokkan kulit-kulit mereka atau kulit yang berada di muka mereka. Ini airnya. Silahkan kata Allah mau beriman. Bi'sas syarab wa sa'at murtafaqa. Itulah sejelek-jeleknya minuman, sejelek-jeleknya minuman dan sejelek-jeleknya tempat, waliyazubillah, yaitu tempat yang berada di neraka. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Ketika Allah menyebutkan tentang keadaan halul asqiya, keadaan orang-orang yang sengsara, keadaan orang-orang yang tidak bahagia, kemudian Allah sebutkan aqabahu bi dzikri halis suada. Allah sebutkan dengan keadaan orang-orang yang bahagia. Ala tariqatil Quran, dengan bahasanya Al-Quran atau dengan caranya Al-Quran, fi targhibi wa tarhib, ay inna la nudhi'u sawaban man ahsana amal. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyia-nyiakan pahala orang yang beriman, pahala orang yang berbuat ikhlas, wa akhlasa fi, orang yang ikhlas dengan perbuatannya. Bal naziduhu wa numannihi, malah kami, kata Allah, kami selalu tambah dan tambah, kami kembangkan dan kami kembangkan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan berbuat ikhlas. Nah ini, kalau yang beriman beramal soleh itu ternyata luar biasa, bukan karena dunia. Nah, makanya itu kemarin ayat yang kita baca, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu jauh lebih baik daripada yang pertama. Yang pertama yang dimaksud adalah dunia. Nah ini. Nah kalau kita beriman, nah inilah untuk keselamatan dan kebahagiaan dan kenikmatan yang kekal abadi. Ulaika lahum jannat, bagi mereka mendapatkan surga, jannatu adnin, surga adan. Lahum jannatun iqamatun, bagi mereka mendapatkan surga, bagi mereka bermukim di sana yang kekal abadi. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di bawah kamar-kamar mereka terdapat sungai, di bawah rumah-rumah mereka terdapat sungai-sungai surga. Yang dikatakan sungainya itu terdiri daripada air, susu, khamar dan madu. Wah luar biasa malah. Ini bagi kita beriman dan beramal soleh. Makanya dalam ayat lain pun yang pernah kita baca dulu, kita baca dalam surah Al-Baqarah, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannat. Berilah kabar gembira ya Rasulullah kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah,
Maksudnya orang yang menggabungkan antara iman dan amal soleh, bagi mereka mendapatkan surga. Artinya kada cukup beriman saja, harus dibuktikan dengan amal soleh. Wujud keimanan adalah amal soleh. Kalau beriman aja baik, kada beramal soleh, kada kawa. Lalu pulang dikatakan di sini, tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawira min zahab. Nah, mereka di sini yuhallawna fil jannah. Jadi mereka memang dihiasi, dipakai dengan gelang-gelang daripada emas. Nah, ini jadi orang masuk surga itu pakai bergelang. Gelangnya itu emas. Laisa ahadun min ahlil jannah illa wa fi yadihi salasatu asawir. Tidak seorang pun dari penduduk ahli surga melainkan setiap tangan mereka itu terdapat 3 gelang. Gelang dari emas, gelang dari perak, gelang daripada lu'lu'. Lu'lu' itu intan. Nah, ini yang kesenangan kita, Pak. Jadi hendak ba emas, hendak ba intan permata yang luar biasa, perak, itu nanti adalah orang-orang daripada ahli surga. 3 gelangnya. Wa hullu asawira min fiddah wa lu'lu'an wa libasum fiha harir. Jadi gelangnya itu emas, perak dan intan. Pakaiannya harir, sutra. Wah, ini Pak, ini pakaian daripada ahli surga. Bukan sutra yang kayak di dunia, Pak. Makanya dikatakan sebuah hadis menyatakan tablughu hilyatul mu'min min haitsu yablughul wudu. Hiasannya orang beriman itu sejauh mana sampainya kena air wudu. Nah, air wudu ini merupakan hiasan kita. Makanya ujar Nabi, kalau berwudu itu dilabihi. Nah, dilabihi itu akan menjadi hiasan. Kalau basuh muka, lebihi sedikit sampai ke telinga sini. Atau kalau sampai ke sini. Makanya ada yang mengatakan muka bagian telinga. Akhirnya waktu berwudu itu dimasukkan telinga apa gitu. Nah, berwudu tuh. Ini akan menjadi hiasan. Ketika membasuh tangan, kita lebihi, ini akan menjadi hiasan. Jangan sampai di siku, lebih daripada siku. Ini akan menjadi hiasan. Ketika kita mengusap kepala, jangan nangka ini aja, usap sebagian kepala, ini hiasan. Jadi nanti di akhirat itu hiasan kepalanya sebagian. Kalau kita usap begini saja, jadi begini saja, sedikit. Sedikit hiasannya. Jadi kalau berwudu, ujur aja gini, sebagian kepala. Nah, ini nyaman ini, Pak. Ini menjadi hiasan. Basuh kaki, basuh sampai ke pertengahan betis. Jangan mempas dengan buku lali. Itu akan menjadi hiasan. Karena ujar Nabi tadi ini menyatakan hiasannya kita nanti itu sejauh mana dengan wudu yang kita sampaikan ketika kita berwudu. Tablughu hilyatul mu'min haitsu yablughul wudu. Jadi hiasannya orang beriman itu sebagaimana sejauh sampai inya berwudu. Wa yalbasuna siyaban hudran min sundusi wa istabraq. Dia memakai di sini pala memakai kain harir nang warna-warni bi alwanin min harir. Ada harir tebal, ada harir tipis. Harir tebal artinya pakaian sutra yang tebal dan pakaian sutra yang tipis. Maka nanti di akhirat di surga itu kita ini ada istilahnya itu sudah kelihatan ada tua dikit gitu. Nah, begitu rada tua sedikit lalu berangin dengan anginnya surga, begitu berangin semuanya fresh kembali, muda kembali. Wah, itu kalau di surga. Ya mudah-mudahanlah kita min ahlil jannah, amin ya rabbal alamin. Nah, itu Bang kita Pak. Jadi kita ini jangan terlalu banyak minta layani hidup tuh nama. Ini orang kafir hendak minta layani, hendak beriman aja minta layani, Pak. Hendak beramal soleh aja minta layani. Coba hendak beramal soleh minta layani. Nah, sebenarnya kita gitu juga, Pak. Kita nih sebagai disebut hamba nih ketinggian Pak bahasanya. Hamba itu Pak, coba hamba. Ada orang kadang mengucapkan kata-kata hamba, Pak. Hamba, ya Allah ampuni dosa ulun, rahmati ulun, mudahkan urusan ulun. Kada wani berucap hamba, Pak. Ada orang yang kadang mengucap hamba. Hamba itu siapa hamba? Hamba itu adalah orang yang bekerja untuk tuannya dan hasil pekerjaannya pun untuk tuannya.
dan hamba itu tidak ada minta layan dengan tuannya. Nah, itu hamba, Pak. Jadi kalau kita merasa mengaku dari hamba, makanya Nabi Muhammad itu bergelar hamba. Lihatin Nabi Muhammad. Nyakimun kita mau tafakur, Pak, bisa sedih ingat Nabi Muhammad tuh. Coba kalau kita pikirkan bala. Sidin itu berdakwah untuk Islam, Pak, untuk Islam. Berdakwah untuk Islam. Ketika Islam dihina, dicaci maki para sahabat, dan dibantai, ada yang dibunuh, disiksa, Rasulullah sampai boleh dikatakan begitu Abu Jahal mengadakan rapat besar, bunuh Muhammad. Membunuhnya nang kayak apa? Jangan Abu Jahal jangan satu kabilah, banyak kabilah-kabilah. Jadi mau dibunuh. Cuma kan Allah selalu melindungi Rasulullah. Kemudian sampai ya nang kita kisahkan dulu bagaimana keadaan Nabi waktu di gua dengan Abu Bakar. Luar biasa cintanya Abu Bakar. Abu Bakar tuh baik melihat Nabi kecapean tidur. Begitu tidur ada lubang-lubang mana di gua itu ditutupi sidin dengan batis sidin, dengan tangan sidin. Pada waktu itu pas kala jengking yang menggigit sidin, kesakitan sidin, menangis. Sementara Nabi ini tidur di paha sidin. Jadi kada hendak benar nih, sakit itu bergerak tahan sidin, karena kada hendak sampai membangunkan Rasulullah. Akhirnya menetes air mata sidin. Begitu menetes air mata sidin mengenai pipi Rasulullah. Ada apa ya Abu Bakrin? Ternyata sidin disangat kala jengking. Itu begitu cintanya. Cintanya sahabat luar biasa, Pak. Nah, sampai demikian Nabi juga ketika di Taif. Nah, ketika di Taif sidin disiksa, bukan disiksa, dilempari dengan batu, kemudian dicaci maki, disambati macam-macam. Jadi sampai malaikat turun, ya Allah, tuh Rasulullah, turun ke malaikat, turun malaikat Jabal. Begitu malaikat, ya Rasulullah, hendak diapakan penduduk Taif ini? Ujar Nabi, bukan itu yang saya inginkan. Nah, Nabi kada mau, Pak. Ini bahasa orang belajar ilmu marifat, Pak. Nabi kada mau sidin. Kalau Bang nih sedang dicaci maki, dilempari. Jadi dia sahabat, saya berjalan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermil-mil dengan tetesan darah. Mempertahankan Islam itu, Pak. Dengan tetesan darah. Nah, begitu datang pertolongan Allah lewat Jibril, ujar Jibril, ya Rasulullah, mau diapakan untuk penduduk Taif ini? Mau saya balik ke gunung Taif ini? Ujar Nabi, bukan itu yang saya inginkan. Di sini ada apa yang memahami Nabi tidak menginginkan pertolongan mereka karena apa? Inilah sebuah ketentuan hidup yang ditentukan oleh Allah kepada Rasulullah, maka beliau menerima apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Nah, yang kita membaca zikir biar Nabi, siapa yang membaca doa ini dia akan mendapatkan ridha Allah. Siapa yang membaca doa ini 3 kali pagi, 3 kali sore mendapatkan ridha Allah. Apa itu? Nah, kita sering baca di Ratibil Haddad. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Ya Allah, ulun ridha pian sebagai Tuhan ulun apapun yang terjadi. Makanya bagi orang yang beriman, yang ingin kenal dengan Allah, ya Allah, kira-kira takdir apa yang kau takdirkan hamba hari ini? Apakah hamba bisa ridha dengan ketentuan kamu hari ini? Rasulullah ketika diturunkan, ketika Jibril turun mau menolong, ujar Nabi, saya tidak menginginkan itu. Karena ini sudah ketentuan hidup daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak ingin pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Udah, ini ketentuan Tuhan, terima apa yang ditentukan oleh Allah. Tapi jar Nabi, yang saya inginkan min aslabihim, yang saya inginkan daripada juriat-juriat mereka, yang saya inginkan daripada keturunan mereka. Okelah abahnya marah dengan saya, okelah kayaknya membenci saya, uaknya ingin membunuh saya. Min aslabihim may ya'budullaha wa la yusyrikuna bihi syai'a. Yang saya inginkan daripada juriat mereka, anak mereka, keponakan mereka, cucu mereka, yang mau masih menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada mau, Pak.
Beda dengan Nabiullah Nuh. Dah doa ya Allah, tinggalamkan aja bagian mereka ini. Oh, Nabi kada. Makanya dikatakan likulli nabiyyin da'watun mustajabah fata'ajjala kullu nabiyyi da'watah. Setiap nabi itu punya doa ampuh. Nabi-nabi lain itu sudah digunakan Pak, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhtaba'tu da'wati, kusembunyikan dia Nabi doa nang ampuh itu syafaatan li ummati, untuk memberikan syafaat kepada umatku nanti pada hari kiamat. Ini Rasulullah Pak. Sidin berjuang, lihat nih Pak, rumah Sidin kada jauh bonolan dapur kita Pak. Tetesan darah Sidin mencintai umat sampai menangis mendoakan adalah Sidin minta layanan dengan Allah. Kalau pang ya Allah luasakan pang rumah ulun, ya Allah berikan fasilitas dunia buat ulun, kadada Pak. Justru yang Sidin ucapkan Allahumma la aisha illa aisyul akhirah, ya Allah tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ahyini miskinan, jadikanlah saya hidup sebagai orang miskin. Kada ada minta layanan. Kita Pak hanya menghadapi sedikit masalah, hanya beribadah mulai sudah tinggi, kawa tahajud, kawa berzikir, kawa ini langsung ya Allah ulun mohon ya Allah bangkitkan ekonomi ulun mohon ya Allah mudahkan ini. Belum ada perjuangan kita Pak. Kita sudah minta fasilitas dengan Allah. Apakah ini kita hendak menyatakan diri kita sebagai hamba? Makanya Rasulullah subhanalladzi asra bi'abdihi laila, maha suci Allah yang menyatakan hambanya, tidak Muhammad. Karena yang namanya Rasulullah sebagai hamba, dia berjuang semaksimal mungkin sampai dia menyatakan zalamtu sunnata man ahya zalama ila anishtaqad qadama durami warami. Ini Syekh Busairi mengungkapkan dalam sebuah syair burdahnya, aku Syekh Busairi termasuk orang yang menzalimi orang yang menghidupkan sunnah malam, yaitu dengan tahajud. Allahu Akbar. Rasulullah orang yang menghidupkan malam sampai batis Sidin bengkak saking lamanya berdiri menghadap Allah di malam hari. Mintakah dia fasilitas dunia dengan Allah? Tidak. Jadi kita kadang-kadang melihat ya Allah hanya sedikit sudah minta ini minta itu, ya Allah belum ada apa-apanya Pak. Nah di situ kita Pak merenung, ingat Rasulullah, insya Allah pin bisa meneteskan air mata. Ingat Rasulullah, sekali mengingat ya Rasulullah, ini melebihi kita ucapan sallallahu alaihi wasallam, sallallahu dengan berpuluh-puluh beratus-ratus kali. Itu yang dia ulama, jikir sekali itu mampu mengalahkan jikir 1000. Nah itu Pak. Nah ini Nabi. Ya Sidin miskin, hidup Sidin, umat Sidin sugih. Ya umat Sidin sugih. Jujur kita Pak, ulun aja bisa lamari besi baju belamari Pak. Kalau sendal kada depan Pak, sendal hantang-hantangan aja Bang, kada belamari loh. Cuma kalau baju belamari, kada lemari itu ya tumpuk-tumpukan. Rasulullah mana pian? Pernah lah dengar ada tuan guru bercerita berapa lemari baju Nabi? Tidak ada. Kendaraan Sidin keledai. Kalau pian keledai, itu keledai itu jangan kendaraan Pak, kendaraan 4 tak. 2 tak lah Pak, 2 tak. Nah, itu Nabi 2 tak. Ulun ingat Pak mengajar di pesantren. Ulun dulu pakai Alfa. Aja bagian tahu Ustaz Aspani itu datang pasti dah. Siap hadis. Oh, menghafal hadis. Nyalum bila datang tuh apa? Ayo menghafal hadis. Bila hafal diri. Oh, jadi baginya muka gang aja pinandu sudah. Tuh Sidin datang ya. Ya Allah Pak, keledai itu murah Pak. Ketimbang kuda, ketimbang onta itu. Meninggal Sidin, bini Sidin nang dikatakan kita kisahkan 11 bini Sidin nang banyaknya itu. Pernah datang tamu, jadi Sidin, wahai istri-istriku, aku nak dapat tamu malam ini, ada kan yang bisa disuguhkan buat tamuku? Wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, tidak ada yang bisa kami suguhkan. Mun banyu putih ada ai. Mana bu babinian weh ini kayak itu.
Oh lalu aja kepimpinan diserang. Ini bulik babacaan bini kada mula kopi aja bulik nyangit. Kam ni kada tahu lalu nah nih. Akang nih mah di masjid. Oh ini ada akang di sini. Ada pengawasan di masjid. Mun orang mah balik ke rumah, ayo mah cai kopi buat orang teh. Maunya gitu kita nih Pak, hendak dilayan terus. Orang yang minta layan itu bukan hamba Pak, pian pernah lah hamba sahaya. Hamba sahaya itu bekerja untuk tuannya, gaji untuk tuannya. Pernahkah hamba saya, bos kalau nang itu adakah pembantu ulun? Nggak ada Pak. Itu hamba. Makanya ulama ada nang kadang mengucapkan ya Allah ampuni dosa hamba. Ya Tuhan bujur kayak hamba. Nah itu Pak. Itu bahasa bagiannya. Tegang banget bacaan subuh nih nah. Bawa minum dulu ya Allah itu. Santai dia Pak. Mudah-mudahan kita jadi hamba Allah amin ya rabbal hamba cukup aja tetel dosa. Wah tuh ngalih banget Pak. Nah jadi penduduk surga itu kita tutup dengan muttaqiina fiha 'alal araik. Oh ini orang surga. Inya dudukan bersandaran di sorga ala sarir az-zahabiyah al-muzayyanah. Oh, kasurnya aja apalah ranjangnya terbuat dari emas yang dihiasi dengan pakaian, dengan kain-kain, dengan hordeng-hordeng yang luar biasa. Nah ini ni'mas sawab wa hasunat murtafaq. Inilah ganjaran Allah yang Allah berikan kepada al-muttaqin. Ganjaran yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang melakukan amal soleh, dia adalah sebaik-baik ganjaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi yang dibaca Imam ayat tadi Pak, sedih ayatnya Pak. Jadi mun hendak mengikuti aja ayat itu aku ninah dia itu kisah Rasul itu. Kadang dah minta upah, kan tak pikir lun Pak ini lun subuhnya kuliah subuh diupah pian ka 300 itu apa? Pikir tadi sembahyang tuh Pak, ya Allah. Makanya semalam Pak ini tahadus bin Nemah ulun Pak diundang orang Pak Haji datanglah pian nina acara maulidan ada ceramah Tuan Guru Ano pian hadir pian diamploki Pak Haji 750 datang pian lah insya Allah dulu duduk aja Pak 350 duduk nah duduk nyandar lainnya pernah rame 4 jiwa tertawa makanan ya Allah cuma pikir dulu datang nih karena duit kah kan hendak mendengar pembacaan kah Pak bisa kena duit mantelun apa ada guring lu baju hortu Pak di telepon soalnya pian datanglah Pak Haji mata guring Pak hah kita nah itu Pak ya Allah makanya ini nah kadang-kadang bujur kah lillah atau munafik karena tukang baca ini ulun nih jangan-jangan munafik kesahnya aja kuliah subuh nah iyanya 300.000 nanti unting ujar Pak jujur aja kita apa aja kita disembunyikan munafik bila lungkas nanti berarti munafik munafik itu munafik ya Allah astagfirullahaladzim nah itu Pak itu mengenal diri naranya kenali diri anda akan kenal dengan Tuhan kenali diri jangan-jangan ke sana. Nah itu Bang, ya Allah. Ada sedang dapelah ya Allah. Cuma ini kelewatan apa ini. Mudah-mudahan Allah membimbing hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin.